Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya sedang berada di lahan tumpang sari antara tanaman cabai dan juga tanaman tomat. Nah, ini merupakan lahan yang tanamannya sudah berumur cukup tua. Kali ini saya akan membahas terkait dengan tanaman cabai dan tanaman tomat, tetapi juga saya akan membahas terkait tanaman buah-buahan. Apa sih yang akan saya bahas kali ini? Jadi stay tune terus ya para Sobat Tani. Nah, para Sobat Tani yang menanam tanaman buah-buahan atau tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat pastinya sering mengalami rontok pada bunga dan calon buah. Nah, terjadinya kerontokan pada bunga dan calon buah sering menjadi masalah bagi petani, terutama petani yang membudidayakan tanaman buah-buahan atau tanaman tahunan dan beberapa tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat. Nah, kerontokan bunga dan calon buah ini menjadi salah satu masalah yang serius di mana hal tersebut akan menentukan sukses atau tidaknya dalam melakukan budidaya tanaman. Nah, oleh karena itu kerontokan pada bunga dan calon buah mempengaruhi hasil panen yang akan diperoleh oleh petani. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerontokan pada bunga dan calon buah? Nah, para Sobat Tani penasaran kan? Jadi stay tune terus ya di video ini. Ikut faktor-faktor yang menjadi penyebab kerontokan bunga dan calon buah seperti yang pertama ada faktor nutrisi, di mana dapat kita ketahui bahwa nutrisi atau unsur hara sangat mempengaruhi terjadinya pembungaan dan terbentuknya buah pada tanaman. Kelebihan atau kekurangan unsur hara dapat menyebabkan terjadinya kerontokan bunga dan pertumbuhan buah menjadi tidak optimal, seperti kelebihan atau kekurangan unsur hara nitrogen, kalium, fosfat atau fosfor, kemudian kekurangan unsur atau kelebihan unsur kalsium atau Ca. Nah, kekurangan unsur hara kalium dan fosfor dapat menyebabkan bunga menjadi rontok. Kekurangan unsur hara kalsium dapat menyebabkan dinding sel tanaman menipis sehingga tanaman menjadi rentan dan bunga menjadi rontok. Kemudian, kelebihan unsur nitrogen dapat menyebabkan tanaman menjadi kembali aktif dalam membentuk organ-organ vegetatif seperti tunas-tunas dan menyebabkan proses generatif menjadi terhambat sehingga menyebabkan bunga menjadi rontok karena terfokus pada pertumbuhan vegetatifnya. Nah, solusi dari hal tersebut, para Sobat Tani bisa melakukan pengaplikasian pupuk kalium, baik dalam bentuk tunggal seperti kalium klorid dan KCl maupun dalam bentuk majemuk seperti kalium nitrat atau KNO3, dan jangan lupa untuk menjaga asupan air. Kemudian yang kedua ada faktor fisik. Nah, di mana faktor fisik ini merupakan faktor lingkungan, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim penghujan atau musim hujan dengan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan rontoknya bunga tanaman, di mana dalam keadaan basah benang sari menjadi lengket satu sama lain karena terikat oleh air sehingga benang sari tidak dapat bertemu dan membuahi putih. Kemudian pada saat musim kemarau dengan suhu yang sangat panas seperti saat ini, karena di Probolinggo sekarang masih jarang hujan ya, jadi cuacanya cukup panas, itu dapat menyebabkan kelembapan lingkungan menjadi rendah di siang hari sehingga vigor benang sari menjadi turun dan sulit menyerbuki putik. Nah, hal inilah yang menyebabkan rontoknya bunga dan calon buah. Selain itu, tiupan angin yang bertiup terlalu kencang juga dapat menyebabkan terjadinya rontok pada bunga dan calon buah. Nah, solusinya seperti apa para Sobat Tani? Para Sobat Tani bisa menggunakan plastik penutup pada kuntum bunga. Nah, ini biasanya cukup sulit untuk dilakukan ya, karena memang seperti tanaman tomat itu bunganya cukup banyak. Jadi jika melakukan penutupan kuntum bunga dengan menggunakan plastik itu juga pasti akan sulit bagi para Sobat Tani. Namun hal itulah yang menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Sobat Tani. Yang ketiga ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini biasanya berkaitan dengan serangan hama dan penyakit tanaman. Nah, dalam proses pembudidayaan tanaman pastinya mengalami beberapa kendala, salah satunya seperti serangan hama dan penyakit pada tanaman, di mana serangan ini tidak hanya merusak bagian tanaman namun juga dapat menyebabkan terjadinya rontok pada bunga dan calon buah. Nah, hama-hama ini biasanya menyerang pada saat pembentukan kelopak bunga sampai pembentukan bakal buah setelah fase pensarian bunga. Nah, fase pensarian bunga itu apa? Fase pensarian bunga adalah bertemunya benang sari dengan putik. Jenis sama seperti ulat akan menyebabkan kerusakan dan memakan bakal buah. Kemudian hama seperti penggerek akan menghisap cairan sel bakal buah yang baru terbentuk. Kemudian hama seperti kutu-kutuan akan menghisap cairan sel dan mengeluarkan sekresi berupa embun madu yang disukai oleh semut dan menjadi awal mula munculnya serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen.
Nah, solusinya bagaimana nih dari faktor biologi seperti serangan hama dan penyakit pada tanaman? Para sobat tani bisa menggunakan pestisida dan fungisida nabati atau kimia serta umpan serangga. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya serangan hama dan penyakit tanaman. Nah, yang keempat yaitu faktor pada media tanam yang terlalu asam, di mana dapat kita ketahui bahwa pH tanah pada media tanam itu harus selalu diperhatikan, dan pH tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman adalah pH tanah yang netral, yaitu antara 6 sampai 7. Di mana pada pH tanah yang netral, tanaman akan dapat menyerap unsur hara yang tersedia dengan baik. Nah, pH tanah asam atau di bawah 6 dapat menyebabkan terjadinya kerontokan bunga dan calon buah karena tanah asam bisa menyebabkan unsur hara menjadi tercuci sehingga tanaman dapat mengalami kekurangan unsur hara. Nah, pH tanah asam dapat terjadi karena adanya hujan dengan intensitas yang tinggi serta penggunaan dari pupuk dan pestisida kimia yang terlalu berlebihan, di mana dapat kita ketahui bahwa pupuk dan pestisida kimia ini memang memiliki pH yang asam sehingga dapat menyebabkan tanah menjadi asam ketika penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, para sobat tani, solusi yang dapat dilakukan oleh para sobat tani untuk menanggulangi pH tanah yang asam yaitu dengan pengecekan pH tanah secara rutin. Jika pH tanahnya asam atau rendah, segera lakukan penetralan kembali dengan pemberian kapur pertanian seperti kapur dolomit, kapur kalsium, atau kapur gamping. Yang kelima yaitu faktor dari gangguan penyerbukan. Nah, para sobat tani tahu tidak penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah sebuah peristiwa alami, yaitu jatuhnya benang sari atau serbuk sari menempel pada kepala putih sehingga terjadinya proses penyerbukan secara sempurna atau proses pembuahan secara sempurna pada bunga dan juga melalui proses fotosintesis. Nah, proses penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan serangga, angin, maupun manusia. Saat proses penyerbukan gagal terjadi, dapat menyebabkan bunga menjadi mandul dan menjadi rontok. Nah, kegagalan dalam penyerbukan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak adanya serangga atau musuh alami yang menguntungkan karena penyebab dari penyemprotan pestisida atau insektisida kimia yang berlebihan. Nah, karena penggunaan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan musuh alami atau serangga yang menguntungkan menjadi mati. Kemudian penyemprotan pestisida yang mengenai putik sari bunga saat bertepatan dengan terjadinya proses penyerbukan. Kemudian bisa juga disebabkan karena tiupan angin yang terlalu kencang dan terjadinya hujan deras. Nah, itu dapat menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan penyerbukan gagal terjadi. Nah, solusi dari hal ini yaitu dengan melakukan proses penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, yang keenam yaitu kelebihan atau kekurangan air, di mana saat pada fase pembungaan metabolisme tanaman itu akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena pada fase ini merupakan persiapan tanaman dalam pembentukan calon buah dan biji, sehingga tanaman akan sangat membutuhkan air yang cukup. Nah, kekurangan air dapat menyebabkan tanaman berusaha mengurangi beban metabolisme agar dapat terus bertahan hidup dengan cara menggugurkan sebagian bunga dan daun-daun melalui pembentukan jaringan gabus di antara tangkai batang dan bunga atau daun. Nah, sehingga karena proses tersebut sehingga bunga dan daun akan gugur dengan sendirinya. Hal inilah yang disebut dengan absisi. Nah, para sobat tani sering mendengarkan kata-kata absisi. Absisi ini merupakan proses pengguguran daun atau bunga oleh tanaman karena tanaman berusaha untuk mengurangi beban dari metabolismenya. Nah, hal ini dapat terjadi karena tanaman mengalami kekurangan air atau asupan air dari para sobat tani. Nah, selain itu pengairan yang terlalu berlebihan juga tidak baik ya para sobat tani, karena akan menyebabkan sel tanaman menjadi turgid dan rentan, termasuk sel-sel tangkai bunga, sehingga menjadi mudah rontok. Nah, kelebihan air juga menyebabkan tanah menjadi kurang oksigen, di mana oksigen sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam fase pembentukan bunga. Nah, jadi para sobat tani yang sedang melakukan budidaya tanaman, baik tanaman buah-buahan maupun tanaman tahunan maupun tanaman hortikultura yang menghasilkan buah, sebaiknya melakukan penjagaan asupan air. Jadi para sobat tani yang melakukan budidaya tanaman seperti tanaman hortikultura, kemudian tanaman buah-buahan, tanaman tahunan yang menghasilkan buah, nah sebaiknya para sobat tani menjaga asupan airnya ya, jangan sampai berlebihan dan jangan sampai kekurangan, karena hal tersebut akan menjadi penyebab atau menjadi salah satu faktor terjadinya kerontokan bunga dan calon buah. Yang ketujuh yaitu faktor kurangnya sinar matahari saat tanaman
masuki fase berbunga atau fase generatif, di mana sinar matahari ini menjadi salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama saat tanaman memasuki fase pembungaan dan pembentukan buah. Nah, saat cuaca mendung seperti saat ini, kemudian terlalu sering tanaman berada di bawah naungan seperti pohon-pohon yang besar seperti di belakang saya ini. Nah, ini dapat berpengaruh pada tanaman karena bisa menyebabkan suplai energi pada tanaman menjadi terhenti, di mana dampaknya nanti akan mempengaruhi proses pematangan bunga dan tidak bisa berlanjut, di mana hal tersebut akan menyebabkan bunga atau calon buah menjadi rontok. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu dengan membersihkan lahan dari naungan yang berada di sekitar lahan. Jadi jika lahan para sobat tani ini dekat dengan naungan seperti ini, usahakan ranting-ranting yang mengganggu atau menaungi tanaman budidaya para sobat tani segera dibersihkan agar tanaman para sobat tani bisa mendapatkan sinar matahari secara cukup. Nah, yang terakhir yaitu faktor pemasakan benang sari dan putik yang terjadi tidak secara bersamaan, di mana hal ini akan mengakibatkan proses menyerbukan tidak akan terjadi sehingga menyebabkan bunga menjadi mandul dan menjadi rontok. Nah, solusi yang sobat tani bisa lakukan yaitu dengan pemberian senyawa kimia seperti gibberellin acid atau GA3, sehingga nantinya benang sari dan putik akan masak secara bersamaan dan bisa terjadi proses penyerbukan sehingga akan terjadi pembentukan kal buah. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kemudian apa sih kesimpulan dari video yang tadi saya bahas? Jadi para sobat tani, terjadinya rontok bunga dan calon buah itu dapat disebabkan oleh banyak faktor. Jadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja ya, mulai dari kondisi lingkungan, kemudian curah hujan, musim kemarau, kemudian media tanam, serangan hama atau penyakit. Nah, kondisi tanaman seperti kekurangan atau kelebihan air itu sangat mempengaruhi terjadinya rontok pada bunga dan calon buah. Oleh karena itu para sobat tani saat melakukan pembudidayaan tanaman dan terjadi mengalami hal tersebut, para sobat tani bisa melihat banyak faktor ya, mulai dari asupan airnya itu bisa dilihat. Jadi para sobat tani harus menjadi dokter bagi tanaman para sobat tani, karena satu masalah tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik dari channel CTHI dan video terbaru yang diupload oleh channel CTHI. See you guys!